Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulmikum fid dharain amin. Dhammul kibri usulul ma'asi thalathatun. Al-kibru wa huwa aslu ma'siyati iblis haitsu takabbara ala Adam faqala ana khairu minhu. Wal hirsu wa huwa aslu ma'siyati Adam haitsu harasa 'alal akli minasyajarah. Wal hasadu wa huwa aslu ma'siyati Gabil haitsu hasada akhahu faqatalahu. Kita sama-sama mengetahui kalau tawadhu adalah sifat yang mulia, sifat yang istimewa yang dimiliki orang-orang yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabi, para rasul, para aulia. Adapun sebaliknya, yaitu sifat sombong adalah sifat yang tercela, sifat orang-orang yang dibenci dan dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya orang yang berakal pasti ingin memilih sifat-sifat yang dicintai Allah daripada sifat-sifat yang dibenci oleh Allah. Karena sifat yang dicintai Allah akan meninggikan derajatnya dan akan menempatkannya di dalam surganya Allah, kenikmatan yang abadi. Sedangkan sifat yang dibenci Allah akan menempatkan dia di neraka dan murka serta azabnya, naudzubillah min dzalik. Lah kita harus tahu kemaksiatan itu ada sumbernya. Apa sumbernya kemaksiatan itu? Ada. Sama dengan ketaatan. Orang melakukan ketaatan, sholat, puasa, zakat, sedekah, dan yang lain sebagainya. Ada sumbernya. Apa sumbernya? Ada. Air. Masa tahu-tahu keluar gitu aja? Enggak, pasti ada sumbernya. Ada mata airnya. Keluar air. Dari sumbernya atau dari mata airnya kita masukkan ke kamar mandi, kita masukkan ke dapur, kita taruh di tandon dan yang lain sebagainya. Dari sumbernya kita arahkan ke tempat-tempat yang kita inginkan. Sama, kemaksiatan itu memiliki sumber. Lah ketika kita memiliki sumbernya, akhirnya kita melakukan kemaksiatan ini, kemaksiatan itu, kemungkaran ini, kemungkaran itu, kejahatan ini, kejahatan itu. Kenapa? Ada sumbernya dalam diri kita. Lah sumbernya kemaksiatan itu ada 3. Sumbernya kemaksiatan ada 3. Yang pertama al-kibru, sombong. Sifat sombong. Sombong itu apa? Sombong itu meremehkan orang, merendahkan orang, menganggap dirinya mulia. Orang lain dianggap di bawahnya. Ana lebih hebat, ana lebih mulia, ana lebih istimewa, ana. Ini sifat sombong. Jadi menganggap yang lain ini di bawah dia di atas yang lain, baik itu dalam perbuatan, perkataan, pemikiran dan yang lain sebagainya. Di apapun dia menganggap dirinya lebih dari yang lainnya. Lah orang kalau sudah menganggap dirinya lebih dari yang lain, nggak mungkin dia mau menerima dari yang lain, masukan yang lain, saran yang lain, nggak mungkin diterima. Kenapa? Dianggapnya kurang bermutu, kurang berkualitas, kurang sempurna.
ini orang yang sombong. Ya, kalau gini bagaimana? Katanya dia, ada seperti itu, salah, nggak tepat. Kenapa? Menganggap apa yang dia sampaikan lebih bermutu, lebih baik. Jadi orang sombong itu terkadang rapat, musyawarah, tapi hasil musyawarah itu nihil. Keputusan semua dari dia dan yang dijalankan pun darinya, bukan dari yang lain. Jadi rapat podo mendak rapat, cuma gambaran saja. Rapatnya cuma gambaran, teko rapat ya gini gini. Tapi toh itu semuanya nggak jalan. Jalan dari dia. Seperti ini, seperti itu. Loh, rapat seperti nggak rapat. Karena sombong, nggak mau menerima dari yang lain, maunya hanya dari dia, karena dia menganggap dia yang lebih hebat, dia yang lebih mulia, dia yang lebih pintar dari yang lainnya. Itu sombong. Lah makanya akar atau sumber kemaksiatan itu pertama dari kesombongan. Nah, dia menganggap dirinya hebat. Dia nggak mau disalahkan, itu nggak mau walaupun salah. Mintanya selalu benar, nggak pernah salah. Dan itu kemaksiatan pertama yang dilakukan oleh iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis diperintahkan untuk sujud oleh Allah kepada Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ketika Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, semua sujud, taat, patuh, illa iblis, kecuali iblis nggak patuh dengan perintah itu, nggak taat, aba, menolak untuk sujud, wastakbar, menganggap dirinya lebih hebat, lebih besar, lebih mulia daripada Nabi Adam. Karena itu iblis mengatakan kepada Allah, ana khairum minhu, aku lebih baik darinya. Katanya iblis ngomong kepada Allah loh ini. Iblis ngomong kepada Allah, ana khairum minhu. Padahal yang menciptakan Nabi Adam dan yang menciptakan iblis adalah Allah. Tentunya Allah yang lebih mengetahui siapa yang lebih baik dari yang lainnya. Bukan kita menilai diri kita masing-masing. Ana menilai ana lebih baik daripada ente misalnya. Ente menilai ana lebih baik daripada ente. Loh, penilaian itu bukan kita yang menilai, tapi Allah. Apalagi zahir itu terkadang nggak bisa dinilai. Zahirnya bagus, sempurna, hatinya hancur rebur, nggak bisa diperbaiki. Mau ente katakan baik, tidak bisa. Lu dari mana ya taunya? Ya kita nggak tahu, yang tahu adalah Allah. Berarti yang bisa menilai Allah, bukan kita. Kita nggak perlu menilai. Kalaupun kita melihat zahirnya orang melakukan keburukan, kita nggak usah menilai dia buruk karena kita nggak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Makanya yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita selalu berbaik sangka dan menjadi orang yang tawadhu, bukan sombong. Wong kafir, aku wong Islam, sombong kemudian kita. Aku orang mukmin, dia orang munafik. Loh, jangan sombong, sekalipun kepada orang kafir, sekalipun kepada orang munafik. Tapi jangan merendahkan diri. Merendahkan diri kita di hadapan orang kafir, jangan kita sombong atas mereka, tapi jangan kita merendahkan diri. Anda lebih mulia dari saya, ya goblok kon. Nah, itu yang disifatkan oleh Allah. Aizzatin alal mukminin, tapi adillatin alal kafirin. Kalau kepada orang mukmin dia merasa hebat.
karena memiliki jabatan, memegang ormas dan sebagainya, kemudian merasa hebat. Orang kafir, nggih, nonton nggih, iya, isok mesam-mesam, isok nganggi. Tapi kalau orang Islam, apa? Isok, daleh, oh sesat itu, ndak ada mesemnya, wis raine kayak jerangkong. Tapi kalau orang kafir isok mesem, bisa senyum, rendah, dingklu, loh, keliru ini, salah. Kita boleh, jangan kita sombong kepada mereka, tapi jangan kita rendahkan hati kita atau diri kita di hadapan mereka. Harus apa? A'izzah, adzillah alal mu'minin. Kita merasa rendah, merasa hina di hadapan orang mukmin bagus, tapi harus merasa mulia di hadapan mereka, walaupun kita tidak merendahkan mereka, gitu loh. Kita tidak merendahkan mereka, tapi kita harus menampakkan kemuliaan dengan agama kita. Paham ini? Nah, nggak boleh kita sombong walaupun dengan orang kafir. Karena apa? Loh, kita nggak tahu meninggal dalam keadaan apa. Tahu kita? Nggak tahu. Kita juga tahu kalau dia akan meninggal dalam keadaan kufur. Nggak tahu. Tadi dibahas di Ihya. Berapa banyak orang Muslim ternyata menjadi orang yang murka, dimurkai oleh Allah di akhir umurnya, yang membuat dia masuk ke neraka. Juga ada orang kafir akhir umurnya membuang kekufurannya, menghapus kekufurannya dengan Islam, lalu menjadi orang yang selamat dan beruntung. Lah berarti kita nggak tahu ditutup usianya kita dalam keadaan apa, kita pun nggak tahu dia ditutup dalam keadaan apa. Makanya jangan sombong, jangan sombong kita kepada mereka. Lah ini iblis enggak, ana khairum minhu, loh, waduh tekon di iblis ini kalau lebih baik dari Adam. Nah, makanya kita nggak bisa nilai diri kita atau menilai orang lain, apalagi dari zahirnya. Kita perlu husnudzon, wis. Sudah, kita berbaik sangka aja sudah. Mungkin dia nanti meninggal dalam keadaan Islam. Mungkin nanti dia terbebas dari kemunafikannya. Mudah-mudahan aku nggak sampai menjadi orang kufur, menjadi orang munafik. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan seperti itu. Husnudzon kita. Jangan nilai. Wah, enggak, jangan. Iblis menilai ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Padahal yang menciptakan Allah. Allah yang lebih mengetahui. Tapi iblis sudah mengatakan, enggak gelem aku. Ana khairum minhu, katanya iblis. Aku lebih baik daripada dia. Aba wastakbar, menolak iblis. Nah, karena menolak, sombong, merasa dirinya hebat, enggak mau patuh kepada Nabi Adam. Nggak mau mengikuti perintahnya Allah, akhirnya dimurkai oleh Allah. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin, sampai kiamat dilaknat iblis. Dilaknat, bukan hanya sekedar dilaknat, bahkan termasuk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, sombong adalah sumbernya kemaksiatan. Yang kedua, dari sumbernya kemaksiatan itu adalah al-hirsu, ambisi. Ambisi dalam dunia, meraih kesenangan duniawi. Ambisi dalam kesenangan duniawi, bukan yang haram, apalagi dari yang haram. Dari yang halal aja kalau ambisi nggak diperkenankan, apalagi dari yang syubhat dan haram. Makanya termasuk tandanya orang celaka itu adalah apa? Al-hirs, orang yang ambisi. Lah ambisi ini termasuk sumbernya ke maksiatan.
ambisi mendapatkan jabatan, ente akan berusaha mengejar jabatan tersebut sekalipun dengan mendolimi dan menyakiti banyak orang, dan ente nggak akan peduli mau orang itu sakit mati atau hanya sekedar sakit lumpuh, nggak peduli ente. Yang penting ente mencapai tujuan ente, yaitu jabatan yang ingin. Ambisi mendapatkan harta, wah, ente akan berusaha mengejarnya sekalipun dengan meninggalkan kewajiban. Kewajiban ente tinggalkan karena dengan apa? Ambisi. Kalau orang sudah ambisi, wah, nggak ngelihat apapun, sudah tidak melihat apapun, dia akan mengejarnya sekalipun dengan meninggalkan kewajiban dan ketaatan. Perintahnya Allah akan ditinggalkan, tidak dijalankan, bahkan dilanggar. Dan itu pernah terjadi kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Pertama maksiat Nabi Adam atau keburukan yang dilakukan Nabi Adam ketika apa? Ingin makan dari pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Uskun anta wa zawjukal jannata fakula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Katanya Allah, Adam, kamu dan istrimu tinggallah di surga, nikmati semua yang ada, makan apa yang kalian mau, tapi kalian berdua jangan dekati ini pohon. Dekati pohon jangan, apalagi memakan buahnya. Dekati dilarang. Jangan kamu dekati ini pohon. Kalau kamu dekati, fatakuna minadh dhalimin, kalian berdua akan menjadi orang yang zalim atau termasuk orang yang zalim. Bukan mendolimi orang, tapi mendolimi diri sendiri. Berada di tempat yang mulia, tempat yang nikmat, yang tidak akan kurang kenikmatannya, karena melakukan akhirnya ditinggalkan di dunia, tempat yang kenikmatannya itu menurun, berkurang, masalah yang terus ada. Kenapa? Kezaliman yang kamu lakukan kepada diri kamu sendiri. Ada ambisi ingin mendekati dan mencicipi buah dari pohon tersebut. Kenapa kok dilarang? Enak kayak ya nih. Lu enak tekotil ya ini. Apalagi setan datang ngomong, kenapa kamu dilarang? Ayo, tahu kamu ya Adam, kenapa kamu dilarang? Karena lah kamu makan ini, kamu abadi dalam surga. Ngomong-ngomongi, oh kalau mau makan ini, wah, abadi kamu, mendapatkan kemuliaan, keistimewaan abadi di sini, kamu nggak pernah kemana-mana lagi, Ustaz. Dinasihati iblis seperti itu. Oh, tertipu. Fadallahuma bighurur, tertipu. Falamma dzaqa syajarata badat lahuma sau'atuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min warakil jannah wa asa Adam rabbahu. Tertipu Nabi Adam dengan tipuan iblis tadi itu, setan tadi itu. Setelah makan nampak sudah keburukan, kesalahan yang dilakukan. Orang kalau ditipu itu kan nggak tahu ya. Ada orang pura-pura baik. Yang biasanya kalau musim mudik gitu, nggak kenal, pura-pura nyapa, pura-pura ngobrol, kemudian ngasih minum. Loh, orang nggak tahu. Baru tahu kapan? Kalau orang itu manasati. Setelah apa? Kita merasakannya. Setelah kita minum, kemudian kita nggak sadar, diambil semua barang kita, bangsat ini.
tibanya dia nipu saya. Setelah apa? Terjadi sama Nabi Adam, tapi menganggap setan ini baik. Wah, ini nunjukkan ke saya kenapa saya dilarang. Makanya saya tidak boleh makan ini. Oh, makan. Nah, setelah makan kelihatan kejahatannya iblis, keburukannya iblis. Ternyata menginginkan hal yang sama yang terjadi kepada dia. Dia dilaknat, dimurkai oleh Allah. Dia juga ingin Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Enak aku dilaknat, kamu di dalam surga. Nggak mau iblis. Oh, dibuat iblis keluar. Lah kan apa? Ambisinya Nabi Adam ingin memakan tadi itu. Jadi iblis cuma membakar ambisinya tadi itu supaya berkobar, menyala, sehingga ambisi tadi itu dijalankan. Lah ini ambisi bahaya. Ambisi kedudukan, harta, dunia dan lain sebagainya ini membahayakan. Itu sumbernya kemaksiatan. Yang ketiga, al-hasad, iri. Menginginkan kenikmatan yang dimiliki orang lain hilang. Ini nggak seneng orang lain mendapatkan kenikmatan. Sumpek kalau orang lain mendapatkan kenikmatan. Nah, ini sumbernya kemaksiatan. Seperti maksiat yang dilakukan oleh Qabil ketika iri kepada saudara kembarnya Habil. Qabil dan Habil, saudara ini, adik kakak. Ada riwayat bukan kembar, ada Nabi Adam itu memiliki anak kembar laki perempuan. Lah dulu belum ada manusia. Lah manusia pertama Nabi Adam, kemudian dinikahkan oleh Sayyidatuna Hawa. Setelah itu memiliki anak kembar, Qabil dengan saudara kembarnya perempuan, Habil dengan saudara kembarnya perempuan. Lah nggak bisa menikah kan? Tapi hikmah Allah membuat seperti itu untuk silang. Jadi Qabil menikah dengan kembarannya Habil, Habil menikah dengan kembarannya Qabil. Lah si Qabil ini gak seneng dengan saudaranya yaitu Habil, iri. Iri diantara dikatakan karena apa? Saudaranya Qabil itu lebih cantik. Saudara kembarnya Qabil lebih cantik daripada Habil. Dia menganggap enake Habil entuk sing luwih ayu ketimbang aku. Lah tapi saat itu syariatnya seperti itu. Habil sama saudara kembarannya Qabil, Qabil sama kembarannya nggak mau si Qabil. Maunya dia sama saudara kembarannya. Kenapa? Lebih cantik. Kan nggak mau kan? Kita misalnya adik kakak mau nikah. Kira-kira gelem salah si sini. Aku sing ayu, sing elek tak pek. Nggak mungkin kan? Pasti apa? Tukaran. Enak kon aku kunci sing ayu, aku sing elek. Jangankan cantik dan jelek wis, lemu ambek kuru. Nggak mau, padahal pada ayu nih misalnya. Nggak mau, apalagi cantik dan enggaknya, ya tambah ribut. Akhirnya karena iri, Qabil ini membunuh saudaranya Habil karena iri. Lah iri ini keburukan, sumbernya sudah. Bahkan Fir'aun, iblis dan Fir'aun atau setan dan Fir'aun. Setan itu sudah mengatakan kepada iblis, setan sudah mengatakan kepada Fir'aun, yang lebih buruk dari aku dan kamu adalah orang yang iri. Setan mengakui bahwa orang yang iri itu lebih buruk dari dia, dari setan yang dilaknat sampai hari kiamat sama Allah, dan juga lebih buruk dari Fir'aun yang mengaku Tuhan. Loh, kalau sudah mereka sepakat ada yang lebih buruk yaitu adalah orang yang iri,
Berarti iri itu bukan penyakit yang kecil, penyakit yang kronis, yang sangat membahayakan. Yang sangat membahayakan. Kalau orang memilikinya, kritis keimanan sudah. Keimanannya kritis. Kenapa? Al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatab. Kebaikan kita ini akan cepat habis. Digerogoti dengan iri tadi. Tek. Kalau kita melakukan kebaikan banyak, entek cepat. Ibarat tandon itu besar tapi bocor, bukan bocornya kecil. Kira-kira suwe entek, cepet entek, entek meneng, baru isi full, entek, baru isi full, habis. Kenapa? Bocornya besar. Sama, kita melakukan kebaikan banyak tapi iri, entek kebaikan tadi itu, pahalanya, kemuliaannya habis sudah karena iri. Makanya sampai Allah itu mengajarkan kepada Nabi untuk minta perlindungan dari keburukan orang yang iri. Wa min syarri hasidin idza hasad. Perintahkan, diajarkan oleh Allah untuk minta perlindungan kepada Allah dari apa? Keburukan orang yang iri. Bahaya ini iri. Makanya dijadikan sumbernya kemaksiatan, sombong, ambisi dan iri. Ini sumbernya kemaksiatan yang harus kita buang dari diri kita. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari itu semuanya dan menjadikan kita orang-orang yang selamat dari keburukan, kejahatan yang mengundang murkanya Allah, dan mudah-mudahan kita dapat melakukan kebaikan, ketaatan yang kita dapat meraih dengannya rahmat, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.